Bab 456, Gadis Suci Sang Buddha dan Dewa Es. 7 tetua tertinggi sekte Buddha-Buddha mengepung Chen Chang'an dan Ningbing Xian, tidak memberi mereka jalan keluar. Pada saat ini, gadis suci Buddha memegang pedang abadi kekacauan dan telah menyerang Chen Chang'an dan Ningbing Xian. Harus mengakui, gadis suci Buddha ini sangat kuat, dan pada saat yang sama dia penuh percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia berencana untuk membunuh Chen Chang'an dan Ningbing Xian dengan satu musuh dan dua. Saya melihat pedang abadi kekacauan dipotong oleh gadis suci Buddha, bersinar terang, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, energi pedang merobek kekosongan, dan niat membunuh tidak ada habisnya. Tertawa, pedang ini, yang tak tertandingi kekuatannya, benar-benar langsung menghancurkan kekosongan dan runtuh. Itu tampak seperti pedang ringan, tetapi memberi orang perasaan berat. Itu menghancurkan kekosongan dan menghancurkan dunia. Membunuh Chen Chang'an dan Ningbing Xian. Bisa melihat, pedang abadi Chaos menghembuskan kekuatan kekacauan, seolah-olah sepenuhnya menyatu dengan kekosongan ini, dan bersama dengan jalan hukum waktu, pedang itu memancarkan cahaya kekacauan yang abadi. Sebuah pedang ditebas, itu benar-benar menakutkan hingga ekstrim. Orang suci Buddha ini benar-benar kuat. Chen Chang'an siap untuk memulai. Tetapi Ningbing Xian mengambil langkah pertama dan berkata pada saat yang sama, "Guru, biarkan aku datang." Dia mengayunkan pedang peri emas untuk bertemu dengan pedang Buddha. Ningbing abadi adalah raksasa tertinggi di alam kuasi kaisar, dan hanya memiliki satu prestasi dalam kendo. Dia menyerang pedang dengan sangat cepat dan sangat ganas. Pedang abadi emas menebas pedang abadi Chaos, dan keduanya bertabrakan. Tiba-tiba, suara emas yang menusuk dan batu yang pecah keluar. Guncangan itu menyebabkan rasa sakit yang parah di kedua telinga, dan semua organ dalam berkicau serempak. Akibat dari tabrakan pertama, akibat dari kekuatan itu meletus, bahkan menghancurkan pegunungan di sekitar urat bumi 9 yin. Mendebarkan, perasaan yang benar-benar menyeramkan. Baik itu gadis suci Sang Buddha atau Ningbing abadi, kekuatan mereka berdua sangat mencengangkan dan menakutkan. Di tempat Ningbing Xian, mata Feng menyipit. Dia melihat kekuatan Sang Buddha, yang memang jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Pedang ini tidak sepenuhnya menahan serangan Sang Buddha. Dewi Sang Buddha itu dingin dalam cinta, dan dia menembak lagi. Mengayunkan pedang abadi kekacauan, tampaknya menjadi satu dengan langit dan bumi. Dia menggunakan tren umum langit dan bumi, dan kemudian bekerja sama dengan hukum waktu untuk berurusan dengan Ningbing Xian. Sayang sekali, Ningbing Xian hanyalah boneka, dan hukum embun beku yang telah dia kembangkan tidak dapat mengerahkan kekuatan sejatinya sama sekali. Selanjutnya, tindakan patung Buddha dan pedang abadi Chaos di tangannya tampaknya mewakili waktu. Hanya dengan satu pedang, semua vitalitas Ningbing Xian akan terputus sekaligus. Seluruh tubuh memancarkan napas keabadian abadi. Dan, di bawah hukum waktu, patung Buddha tampaknya berubah menjadi sinar cahaya. Itu menghilang dalam sekejap, dan muncul lagi dalam sekejap, terus-menerus menyerang Ningbing Xian. Setiap tembakan dikombinasikan dengan kekuatan hukum waktu, yang membuat orang merasakan rentang waktu dan berlalunya waktu, yang membuat orang merasa semakin tak terduga. Pertarungan antara Ningbing Xian dan Buddha dari Buddha ini benar-benar tidak menyenangkan. Terutama di bawah kekuatan hukum waktu, mana boneka cloning Ningbing Xian terus-menerus terkikis. Oleh karena itu, membuat pertarungan Ningbing Xian semakin terkendali. Mustahil untuk mengerahkan kekuatannya sendiri sepenuhnya. Scientist of the Buddha ini layak menjadi pembangkit tenaga listrik kuno, dan dia memiliki keunggulan bawaan dalam pertempuran. Sekarang,
Klon Ning Bingxian sepenuhnya terperangkap dalam ritme yang menakutkan, dan semuanya sepenuhnya dikendalikan oleh gadis suci Buddha. Gadis suci Buddha memobilisasi hukum waktu sesuka hati, membangkitkan tren umum langit dan bumi, dan terus menyerang Ningbing abadi. Dia berada di atas angin, dan tampaknya mewakili keinginan abadi. Dia tampaknya menjadi orang yang paling tak terkalahkan dan terkuat. Ketika gadis suci Buddha mengambil tindakan, itu menjadi semakin menakutkan, dan bahkan seluruh dunia gemetar. Para tetua tertinggi dari sekte Buddha itu memandang gadis suci Buddha dengan kekuatan besar, dan mata mereka dipenuhi dengan kekaguman dan kekaguman. Kekuatan gadis suci lebih kuat dari tembakan terakhir. Benar sekali, aku merasa bahwa tembakan Nona Suci begitu fasih sekarang. Dengan hanya 2 orang ini, Nona Suci tidak mungkin menjadi lawan sama sekali. Chen Chang'an menyaksikan pertarungan antara Ning Bingxian dan Buddha Saint Maiden. Dia memiliki fungsi Martial Dao Insight System, dan dia dapat melihat situasi pertarungan kedua wanita itu dengan jelas. Sekarang gadis suci Buddha, dia berada di atas angin, dan dia tampaknya dapat menghadapi Ning Bingxian dengan mudah. Di pihak Ning Bingxian, situasinya tidak optimis. Bagaimanapun, itu hanya boneka klon, dan itu sangat terbatas. Terlebih lagi, setiap kali dia bertarung melawan gadis suci Buddha, dia menghabiskan banyak mana miliknya. 1 kali tawar-menawar dan 1 kali tawar-menawar, hasil akhirnya pasti Ning Bingxian pasti kalah. Bab 457, kekuatan istana ini lebih mengerikan dari yang kau kira. Chen Chang'an tidak bergerak, karena sekarang bukan saat yang tepat baginya untuk bergerak. Sama seperti peri es, dia juga klon. Kekuatannya terbatas. Yang paling membuatnya khawatir saat ini, avatarnya hancur. Begitu klonnya hancur, dia harus memulai dari awal lagi. Namun, saat itu, setelah datang dari Gunung Feixian ke bejana bumi 9 Yin, akan ada waktu yang terbuang. Saat dia datang ke bejana bumi 9 Yin lagi, dia tidak bisa lagi menjamin apakah roh Boer masih ada di sana. Mungkin, saat itu, Boer sudah sepenuhnya diambil alih oleh Sang Buddha, dan tidak ada harapan untuk bangkit kembali. Lagi pula, begitu seseorang mengambil alih rumah, jiwanya akan sepenuhnya menghilang dari dunia. Bahkan jika dia menggunakan kartu kebangkitan, dia tidak akan bisa menghidupkan kembali jiwanya yang telah menghilang di antara langit dan bumi. Jadi, dia harus mengambil kesempatan ini untuk memusnahkan jiwa gadis suci Sang Buddha. Biarkan jiwa Boer mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Bejana bumi 9 Yin. Pertarungan antara Ning Bingxian dan patung Buddha menjadi semakin sengit dan menakjubkan. Tertawa, aku melihat Buddha dari Buddha menebas dengan pedang. Secepat kilat, pedang perkasa itu menebas ke arah kepala Ning Bingxian. Ning Bingxian menghindar, namun, gadis suci Buddha tidak terburu-buru, dan menebas ke arah perut Ning Bingxian. Ning Bingxian membeku di dalam hatinya, menyadari niat membunuh yang besar. Dia buru-buru mengayunkan pedang peri emas untuk melawan pertahanan. Namun, Ning Bingxian benar-benar ditekan dan dipukuli, dan bahkan jika dia mencoba melawan dan membela diri, dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Pedang ini menebas dengan tidak tergesa-gesa, tetapi langit dan bumi mengikuti pedang ini secara serempak, dan kekuatan kekacauan mengalir deras seperti sungai yang bergelombang. Ning Bingxian berubah warna, karena tembakan gadis suci Buddha kali ini benar-benar merupakan tanda serangan yang sangat mengerikan. Dengan boneka klonnya, tidak pasti apakah itu dapat diblokir atau tidak. Kekosongan bergetar. Aku melihat pedang gadis suci Sang Buddha terpotong. Gelombang raksasa. Kekuatan hukum waktu, bagaikan sejuta gunung berapi yang sedang tidur, meletus pada saat yang bersamaan.
Awalnya, seperti gerimis, membasahi segalanya tanpa suara. Kemudian, seperti gelombang besar yang menghantam langit, itu luar biasa hebat. Langit adalah cahaya pedang yang menyilaukan. Gemuruh, langit dan bumi ini telah runtuh sepenuhnya di bawah kekuatan Sang Buddha. Ribuan cahaya pedang tampaknya dicap di seluruh dunia, mengedarkan kekuatan hukum waktu. Pada saat ini, itu pecah sepenuhnya, mengirimkan pukulan yang mengerikan. Dengan niat untuk membunuh, untuk melenyapkan boneka klon Ning Bingxian. Ning Bingxian saat ini, dia tidak berani ceroboh. Dia sangat tidak mau, dia sudah mengetahuinya sebelumnya. Dia harus datang ke sini sendiri, untuk melihat betapa sombongnya Anda, gadis suci Sang Buddha. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk memikirkan itu. Ning Bingxian hanya bisa melawan dengan seluruh kekuatannya. Cahaya keemasan meledak dari tubuhnya. Itu berubah menjadi lautan emas yang tak berujung. Air laut itu bergolak, dan ada kilat dan guntur. Hanya untuk mendengar teriakan yang menghancurkan dunia, itu adalah burung rok emas besar yang terbang keluar dari laut untuk menahan pukulan mengerikan dari gadis suci Sang Buddha. Bum bum bum. Ini pasti bisa disebut tabrakan paling hebat, memancarkan cahaya kekuatan, tetapi juga melepaskan energi yang mengerikan dan merusak, menyapu ke segala arah. Serangan mengerikan seperti itu tidak dapat dihentikan oleh para tetua tertinggi yang hadir. Mereka berubah warna dan cepat-cepat mundur. Jika mereka tetap di sini, begitu mereka tersapu oleh mesin udara penghancur, mereka pasti akan berubah menjadi abu terbang dalam sekejap. Namun, Chen Chang'an, dia selalu berdiri diam, berdiri di tempat. Di bawah Martial Dao Insight, melalui pertarungan antara Ning Bingxian dan Buddha-Buddha, saya terus menemukan kekurangan Buddha-Buddha. Rencananya jelas, yaitu, melalui Martial Dao Insight, untuk menemukan kekurangan Buddha-Buddha. Kemudian mencoba membunuh Dewi Buddha sebelum kekuatan klon habis, untuk membebaskan roh baur. Tetapi situasi saat ini, itu adalah pembunuhan paling biadab dan biadab yang telah dilakukan oleh Scientist of the Buddha terhadap Immortal Ningbing. Itu hanya mengejutkan gadis suci Buddha. Niat membunuhnya terhadap Ning Bingxian diblokir secara paksa oleh Ning Bingxian. Lautan emas mengelilingi tubuh Ning Bingxian, dan cahaya keemasan mengalir di sekujur tubuhnya. Di belakangnya, seekor burung emas tampak terbuat dari emas, dan itu bahkan lebih menarik perhatian, menatap dingin ke arah Sang Buddha. Ning Bingxian saat ini, dia telah sepenuhnya membebaskan kekuatan boneka cloning. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa mengalahkan Sang Buddha. Namun, konsekuensi dari melepaskan sepenuhnya kekuatan boneka cloning adalah bahwa boneka cloning miliknya ini tidak dapat bertahan lama, dan akan segera mati. Jadi, dia harus mengalahkan gadis suci Buddha sebelum boneka klon itu musnah. Aku khawatir, ini adalah hal terakhir yang dapat dilakukan klon Ning Bingxian untuk Chen Chang'an. Dentang. Itu adalah cahaya pedang paling menyilaukan yang ditembakkan oleh pedang abadi emas. Pedangnya tampaknya membelah seluruh bejana bumi 9 yin menjadi 2 bagian, sama sekali tidak seperti sebelumnya, dengan semua kekuatannya dilepaskan. Pedang ini terpotong, lebih seperti naga emas yang terbang. Ini adalah serangan yang sebenarnya. Tampaknya mewakili kekuatan tempur tertinggi Kaisar Kuandi. Tiba-tiba, serangan gadis suci Buddha hancur, dan bahkan kekuatan hukum waktu sepenuhnya dimusnahkan. Ini adalah keruntuhan besar dunia, dan gadis suci Buddha menyadari bahayanya dan melangkah mundur. Ketika dia berhenti, segala sesuatu di depannya telah menjadi ngarai yang hancur berbentuk seperti parit, hitam pekat, seolah-olah mengarah ke neraka dan melahap segalanya. Gadis suci Buddha terkejut dengan kekuatan penghancur pukulan Ning Bingxian, berkata, "Sepertinya ini adalah kekuatanmu yang sebenarnya."
Pedang abadi Ningbing menunjuk ke arah gadis suci Buddha, dan berkata dengan dingin. Kekuatan bengong lebih mengerikan dari yang kau kira. Aku melihat matanya berbinar, dengan cahaya dingin mengalir, dia menembak lagi dan membunuh gadis suci Buddha. Tetapi pada saat ini, sudut mulut gadis suci sedikit terangkat, memperlihatkan senyum yang tidak bisa dijelaskan. Dan Chen Chang'an, yang telah menggunakan wawasan bela diri untuk mengamati gadis suci Buddha, mengubah wajahnya ketika dia melihat pemandangan ini, dan diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk. Dia keluar. Bab 458, 25 kali kekuatan kartu, pedang. Pada saat ini, antara langit dan bumi, penuh dengan makna dingin yang tak berujung. Ini adalah serangan terakhir terhadap gadis suci Buddha, yang diluncurkan oleh Ningbing Xian dengan seluruh kekuatannya. Lautan emas mengalir deras bersamanya. Peng raksasa emas yang berevolusi di belakangnya juga bergerak bersamanya, membantai gadis suci Buddha. Tetapi pada gadis suci Buddha, dia tidak melihat kepanikan apapun dalam dirinya, sebaliknya dia tenang seperti air. Sekarang, saya melihat gadis suci Buddha mengangkat tangannya. Dari depan, sungai waktu yang bergolak mengalir keluar, menghancurkan bumi, tersapu ke arah Ningbing Xian. Begitu Ningbing Xian dihantam oleh sungai waktu yang panjang ini. Berdasarkan keadaan avatarnya saat ini, saya khawatir tentu saja itu akan menjadi abu. Ningbing Xian saat ini, dia tidak punya jalan keluar. Tetapi saat ini, Ningbing Xian sangat tidak mau. Situasi saat ini, kekuatan Buddha jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Boneka klonnya sendiri tidak cukup untuk membunuhnya. Tampaknya mengecewakan. Dia mendesah dalam hati. Tampaknya saat-saat bahagia bersama ini harus segera berakhir. Namun, dia melihat sesosok-sosok tiba-tiba muncul di depannya. Itu Chen Chang'an. Dia keluar. Ningbing Xian, pergilah dan hadapi para wali abadi lainnya, dan serahkan padaku wali Buddha. Kata-katanya tenang, tetapi penuh percaya diri dan dominasi yang tak tertahankan. Melihat punggung Chen Chang'an, Ningbing Xian benar-benar terpesona. Terlebih lagi, dia tidak dapat menahan diri untuk percaya bahwa Chen Chang'an, yang hanya seorang wali abadi tingkat pertama, tampaknya yakin untuk mengalahkan Buddha ini. Jadi, dia mengangguk. Jangan ragu, patuhi perintah Chen Chang'an, bunuh para wali abadi itu, dan lakukan yang terbaik untuk Chen Chang'an. Sang perawan suci Buddha mencibir. Melihat Chen Chang'an, ada penghinaan di matanya. Chen Chang'an, kultivasimu bahkan lebih lemah darinya, apa yang akan kamu lakukan untuk melawan wali abadi ini? Benarkah? Kata Chen Chang'an ringan. Dia tidak berbicara omong kosong dengan gadis suci Buddha, dan mulai. Itulah kekuatan, wawasan seni bela diri, dan irama suci melting body. Dengan penyebaran kedua fungsi sistem ini oleh Chen Chang'an, dalam sekejap, langit dan bumi memudar. Chen Chang'an juga tidak sopan dan menggunakan busur hukuman dewa terlebih dahulu. Busur dewa ditarik, dan makna menyerang dan membunuh terkandung di dalam busur itu. 9 bintang Lianzu. Lalu, 9 anak panah pembunuh dewa melesat keluar, mengunci 9 cacat di tubuh Sang Buddha. Berubah menjadi 9 sinar aurora, menembus kehampaan, dan membunuh gadis suci Sang Buddha. Menghadapi serangan dan teknik pembunuhan Chen Chang'an, dia benar-benar mengunci semua cacat di tubuhnya, dan dia tidak bisa tidak mengubah warna gadis suci Sang Buddha. Bagaimana Chen Chang'an tahu tentang cacatnya? Gadis suci Sang Buddha tidak lagi berani membencinya. Dia buru-buru melambaikan pedang abadi kekacauan. Dia menebas dengan pedang abadi kekacauan dan memainkan hukum waktu. Kekuatan, hukum waktu, mewakili waktu, membentang sungai waktu yang panjang. Itulah kekuatan masa lalu,
sekarang, dan masa depan. Sebuah peta waktu terbentuk di depannya. Hukum waktu, puncak dunia. Ini adalah dasar dari kekuatan Sang Buddha. Jika dia mengolah hukum waktu ke alam waktu dan mengubahnya menjadi domain waktu, dia akan menjadi tak terkalahkan di dunia, dan itu tidak akan menjadi masalah. Oleh karena itu, peta waktu ini juga sangat menakutkan. Dengan kekuatan masa lalu, masa kini, dan masa depan, membentuk pertahanan mutlak terhadap 9 bintang Lianzu yang ditembakkan oleh Chen Chang'an. Tidak jauh dari sana, Ning Bingxian, yang pergi untuk membunuh orang-orang suci itu dengan cara abadi, mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Sepertinya ketika dia pertama kali bertarung denganku, dia tidak pernah benar-benar menggunakan kekuatan hukum waktu. Kecuali aku secara pribadi ada di sana, aku sama sekali bukan lawannya, dan aku tidak tahu apakah suamiku dapat mengalahkannya. Pada saat ini, 9 anak panah pembunuh dewa bertabrakan dengan peta waktu. Boom! Ini adalah tabrakan yang hebat. Kekuatan jalan itu rusuh dalam derap langkahnya. Sangat menakutkan. Chen Chang'an dan gadis suci Buddha keduanya mundur. Gadis suci Buddha hanya merasakan gelombang ki dan darah. Itu sangat tidak nyaman, dan wajahnya menjadi jelek. Aku melihat bahwa peta waktu di depannya ditembak melalui 9 lubang besar. Jika bukan karena kekuatan yang terkandung dalam 9 anak panah pembunuh dewa, itu tidak akan terlalu kuat. Kalau tidak, gadis suci Buddha akan terluka parah sekarang. Peta waktuku tidak dapat menghentikan seranganmu. Di mata gadis suci Buddha, ada sedikit ketidakpercayaan. Tidak dapat mempercayai fakta ini. Untuk ini, Chen Chang'an berjalan maju perlahan, mondar-mandir dalam kehampaan. Hukum waktu, milikmu, juga ingin mendapatkan kapak di depan kursi ini. Tidak mungkin, hukum waktu abadi ini telah dipraktikkan selama puluhan ribu tahun. Bagaimana mungkin dia lebih lemah darimu dalam hal kekuatan hukum waktu? Perawan Buddha tidak mempercayai fakta ini. Chen Chang'an tidak menjelaskannya. Dia memiliki perpustakaan abadi Vientin, dan menguasai semua kekuatan hukum. Dan, jika ada tingkatan, kekuatan hukum yang dapat digunakan Chen Chang'an semuanya adalah tingkat penuh, bagaimana bisa dibandingkan dengan gadis suci Buddha? Gadis suci Buddha tidak mempercayainya. Dia mulai lagi. Kali ini, dia tidak lagi menggunakan peta waktu untuk bertahan. Sebaliknya, mengubah pertahanan menjadi serangan. Mendorong keluar peta waktu, dia menghancurkannya ke arah Chen Chang'an. Peta waktu ini seperti matahari besar, yang sangat besar, berlari di atas kehampaan, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat melawan. Bahkan kehampaan di sekitarnya hancur dan runtuh total. Dari hukum waktu, kekuatan yang begitu menakutkan dan menakutkan, waktu yang kekal dan abadi, jalan-jalan disajikan, dan kekuatan tempur tidak terbatas, siapa yang bisa melawan? Jika itu orang lain, dia tidak akan dapat menghentikannya, dan dia akan muntah darah dan mati. Untungnya, Chen Chang'an ada di sini. Metodenya tidak terbatas. Baik itu perpustakaan abadi Vientin, atau irama suci melting body, atau wawasan Dao bela diri. Bahkan di tangan Chen Chang'an, dia memegang beberapa kartu truf. Sekarang, di tangan Chen Chang'an, ada kartu berkat kekuatan tempur 25 kali. Ini dari peti harta karun ikan asin. Ada kartu kekuatan tempur 10 kali sebelumnya, tetapi saya menggunakannya ketika saya memainkan peran Dewa Erlang yang Jian. Hari ini, dia masih memiliki kartu kekuatan tempur 25 kali yang tersisa di tangannya. Dia tidak ragu untuk menggunakannya secara langsung. Karena ranah kultivasi klon terlalu rendah. Itu perlu dikompensasi dalam hal kekuatan.
Jadi langsung gunakan kartu bonus kekuatan tempur 25 kali ini. Boom, yang keras. Saya melihat bahwa di tubuh Chen Chang'an, ki dan darah menyembur keluar, darah mengalir ke langit. Aura kekuatan yang kuat membuat dunia pucat. Di tangan Chen Chang'an, sebuah pedang panjang muncul. Ini adalah pedang pembunuh. Pedang itu masih terbuka di peti harta karun ikan asin. Pisau ini dirancang untuk memotong jiwa. Sekarang, gunakan saja untuk menghadapi Sang Buddha suci ini. Dia mengayunkan pedang pemenggal. Kemudian gunakan wawasan dao bela diri, dan dao pedang akan menembus hantu dan dewa yang menangis misterius. Sebuah pisau terpotong, membelah dunia. Seolah-olah seluruh dunia telah terbelah dua. Boom, pisau horor. Sangat mendominasi, dia membelah peta waktu dao menjadi dua, dan bahkan membelah gadis suci Buddha dan terbang keluar. Kekuatan tempur seperti itu dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mengejutkan. Adapun Ningbing Xian, yang menyaksikan adegan ini, matanya cerah dan bergerak, dan dia menatap Chen Chang'an dengan obsesif, penuh kekaguman. Seperti yang diharapkan, dia adalah pria yang dikagumi orang. Tanpa diduga, Avatar Xianggong hanya memiliki kultivasi seorang suci abadi tingkat pertama. Tetapi kekuatan yang sebenarnya sangat kuat. Bab 459, Roh dan Jiwa akan dihancurkan, dan tidak akan ada transendensi dalam keabadian. Setelah Ningbing Xian melihat kekuatan besar Chen Chang'an, dia benar-benar lega. Aku tidak bisa mengecewakan suamiku. Dia melancarkan serangan terhadap para tetua sekte Buddha. Tak satu pun dari tetua tertinggi itu adalah lawan Ningbing Xian. Satu persatu, mereka dengan cepat dibunuh oleh Ningbing Xian, Chen Chang'an dan gadis suci Buddha. Sekarang, setelah wanita suci Buddha ditebas dan diterbangkan oleh Chen Chang'an dengan pisau, ada bekas pisau yang mengerikan di tubuhnya. Inilah yang ditinggalkan San Shen Dao. Tidak hanya melukai tubuh, bahkan melukai jiwanya, meskipun tubuh Buddha milik Ling Baur. Namun, Chen Chang'an tidak menunjukkan belas kasihan. Selama jiwa wanita suci Buddha ini hancur, maka pasti ada harga yang harus dibayar. Belum lagi, di tangannya, ada juga kartu kebangkitan. Selama roh Ling Baur masih hidup, dia akan membunuh gadis suci Buddha. Kemudian gunakan kartu kebangkitan untuk membangkitkannya. Pada saat ini, gadis suci Buddha berlumuran darah. Dia menatap Chen Chang'an dengan ekspresi terkejut. Bagaimana kekuatan Chen Chang'an bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Itu membuat hatinya bergetar tak dapat dijelaskan, dan ada ketakutan di hatinya. Berbicara secara logis, Chen Chang'an hanyalah seorang santo abadi tingkat pertama di alam kultivasi. Dan dia, meskipun kekuatannya masih pulih, masih jauh dari mencapai keadaan puncaknya. Tapi apa yang harus dikatakan? Ada juga 7 atau 8 tingkat alam santo abadi. Menggunakan kekuatan hukum waktu, hanya akan membuat gadis suci Buddha menunjukkan kekuatan yang lebih kuat. Namun, dengan kekuatan tempur yang begitu kuat, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan ditebas oleh Chen Chang'an dengan pisau. Ini bahkan lebih mengejutkan bagi gadis suci Buddha. Bahkan jiwanya ditebas oleh pisau ini. Ini bukan kabar baik. Ini hanyalah kengerian di hati gadis suci Buddha. Jika terus seperti ini, ada kemungkinan nyata bahwa jiwanya akan dibacok sampai mati oleh Chen Chang'an. Ini bukanlah hasil yang diinginkan oleh Sang Dewi Buddha. Setelah Chen Chang'an memotong pisau, dia menatapnya dengan acuh tak acuh tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang tidak masuk akal. Menembak lagi, Sang Dewi Buddha berbalik untuk pergi. Namun, mata Chen Chang'an bersinar terang. Chen Chang'an menggunakan kekuatan hukum waktu. Dalam sekejap,
Sosok itu tampak menghilang begitu saja dan muncul kembali begitu saja. Ia muncul di hadapan Sang Buddha. Inilah cara Chen Chang'an menggunakan hukum waktu, menyeberangi sungai waktu yang panjang, dari masa kini, kembali ke masa lalu. Benar-benar menghalangi jalan Sang Buddha untuk mundur. Hati Chen Chang'an sangat jernih. Mungkin di hadapannya, inilah satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan Baoer. Tidak boleh ada kesalahan. Sial, dia jelas memiliki tingkat kultivasi yang rendah. Mengapa dia jauh lebih tinggi dari makhluk abadi ini di alam hukum waktu? Wajah Sang Buddha sangat jelek. Ini bukanlah kabar baik. Pada saat ini, Chen Chang'an melontarkan sebuah kata. Mati. Pedang tebas itu jatuh lagi. Diberkati oleh kekuatan tempur 25 kali lipat, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya keemasan yang menyilaukan yang menembus langit, seolah-olah dewa turun ke dunia, ingin membunuh Dewi Sang Buddha. Gadis suci Buddha dengan cepat menghancurkan kekosongan dengan hukum waktu, dan ingin melarikan diri. Meskipun gadis suci Buddha jauh dari sebanding dengan Chen Chang'an di ranah hukum Dao, tetapi karakter seperti dia masih sangat menakutkan. Kekuatannya sendiri cukup kuat. Dalam hal pertempuran, pengalamannya sangat kaya, jadi sangat sulit. Chen Chang'an ingin melenyapkan jiwanya. Tetapi itu tidak mudah. Ini untuk Chen Chang'an, bukan kabar baik. Bagaimanapun, dia hanya klon, dan kekuatannya terbatas. Begitu kekuatannya habis, dia benar-benar tidak punya pilihan selain membawa gadis suci Buddha ini. Di Ningbingxian, dia telah membunuh semua tetua, dan sekarang kekuatan klon masih tersisa 2 lapisan. Dia melihat pemandangan ini, mengetahui bahwa dalam waktu singkat, tidak mudah bagi Xianggong untuk membunuh Dewi Buddha. Katanya, pertempuran yang begitu sengit pasti telah menghabiskan banyak kekuatan avatar Xianggong. Jika terus seperti ini, akan sangat tidak menguntungkan bagi posisi Xianggong jika dia tidak dapat membunuh gadis suci Buddha. Maka, Ningbingxian bergerak. Kali ini, dia akan menggunakan 20% terakhir boneka cloningnya untuk membantu Chen Chang'an. Aku melihat bekas cubitan Ningbingxian dengan kedua tangannya. Ini adalah cetakan tangan kuno, misterius dan tidak terduga, dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan cetakan tangan yang terjepit, dalam sekejap, ada kabut hitam yang mengepul, disertai aura pembunuh yang tak berujung. Ini adalah teknik rahasia anti pembunuhan yang dipraktikkan Ningbingxian. Bersamaan dengan kabut hitam yang bergejolak, sebuah bendera hitam terbentuk di 4 arah selatan, selatan, dan barat laut, menyegel dunia dan bumi sepenuhnya ke kota segel. Kekuatan menekan dan membunuh, terus-menerus menghalangi jalan belakang Sang Buddha. Biarkan dia berakhir tanpa tujuan. Hanya nasib dipenggal oleh Chen Chang'an. Setelah mengeluarkan rahasia pembunuhan ini, Ningbingxian, kekuatan terakhir boneka cloning yang tersisa, akhirnya habis. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi transparan. Dia menatap Chen Chang'an dengan enggan, masih ada kekaguman dan obsesi di matanya. Xianggong, maafkan aku. Keluarga budak tidak dapat membantumu selanjutnya, kamu hanya dapat mengandalkan Xianggong sendiri. Keluarga budak percaya pada Xianggong, dan kamu pasti akan menyelamatkan muridmu. Gumamnya, setelah mengucapkan kata-kata ini, tubuhnya berangsur-angsur berubah dari transparan menjadi ketiadaan, menghilang di antara langit dan bumi seperti awan masa lalu. Ningbingxian, terima kasih banyak. Chen Chang'an diam-diam berterima kasih padanya. Sekarang, sisi dunia ini telah disegel, sehingga gadis suci Buddha benar-benar tidak memiliki jalan keluar. Sekarang adalah saat yang tepat untuk membunuhnya. Wajah gadis suci Buddha memucat. Bagaimana bisa tidak mengerti? Mengapa dia tiba-tiba jatuh ke dalam situasi yang putus asa? Chen Chang'an memegang pedang pemotong ilahi,
dan dia melangkah di kehampaan, berjalan menuju gadis suci Buddha. Kursi ini telah mengatakan bahwa kamu tidak memiliki kesempatan untuk membawanya pergi. Kemudian, dia menebas dengan pisau ilahi. Kamu, gigi perak gadis suci Buddha terkatup erat, seperti binatang buas yang terperangkap, dan hanya bisa bertahan secara pasif. Pedang pemenggal jatuh padanya. Biarkan gadis suci Buddha mengerang. Ada rasa terbakar yang menyakitkan dari jiwa, seolah-olah telah berubah menjadi api, dan akan segera terbakar. Wajah Chen Chang'an tanpa ekspresi, matanya dingin, dan dia menembak dengan kejam. Dia tidak memiliki belas kasihan untuk gadis suci Buddha. Beranikah kau menduduki kursi anak baik itu? Maka hari ini kursi ini akan menghancurkan jiwa dan ragamu, dan kau tidak akan pernah terlahir kembali. Bab 460, mengancam, membunuh makhluk abadi ini berarti membunuh muridmu. Potong pedang, potong jiwa. Dengan setiap tebasan, Dewi Buddha merasakan sakit yang menusuk di jiwanya. Pada awalnya, gadis suci Buddha masih dalam pertahanan pasif. Namun ke belakang, semua pertahanannya tidak berguna sama sekali. Jiwanya seperti ditusuk oleh ribuan pedang. Sekarang gadis suci Buddha benar-benar ketakutan. Terutama sekarang, dia sama sekali bukan tandingan Chen Chang'an. Terus seperti ini, jiwanya pasti akan hancur. Demi orang suci Buddha ini. Dia menunggu selama puluhan ribu tahun sebelum Ling Baur tiba. Akhirnya, Ling Baur dibawa pergi, dan dia terlahir kembali. Dia tidak ingin mati. Dia dengan cepat menahan jiwanya dan mengembalikan inisiatif tubuh ini kepada Ling Baur. Dengan demikian, Chen Chang'an menatap wajah Ling Baur. Agaknya dia tidak akan menyentuhnya lagi. Dan demi Buddha dari Buddha ini, dia membuat keputusan yang tepat. Ketika Buddha dari Buddha mengembalikan inisiatif tubuh ini kepada Ling Baur, jiwa Ling Baoer yang lemah sekali lagi mengambil alih tubuhnya sendiri. Hanya saja, Ling Baur saat ini, karena kehilangan rumah gadis suci Buddha. Oleh karena itu, roh Ling Baur sangat lemah. Selama gadis suci Buddha bersedia, kapan saja, dia dapat mengambil inisiatif dari tubuh Ling Baoer lagi, dan merebut tubuh Ling Baoer. Bahkan untuk melenyapkan jiwa Ling Baoer, itu tidak masalah. Ketika roh Ling Baoer kembali, atau mungkin itu karena kebangkitan gadis suci Buddha, Ling Baoer saat ini, meskipun dia lemah dalam roh, tetapi itu juga memulihkan ingatan masa lalu. Ketika dia melihat Chen Chang'an, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, mengira itu adalah ilusi. Guru, apakah itu Anda? Ketika Ling Baoer mengatakan ini, awalnya tanpa ekspresi, Chen Chang'an, yang mengayunkan pedang pembunuh dewa untuk menyerang gadis suci Buddha lagi, terkejut pada saat ini. Dia dengan cepat berhenti dan menatap Ling Baoer. Sayang, Guru, itu benar-benar Anda. Mata Ling Baoer yang lincah saat ini penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan. Namun, Ling Baoer sekarang memiliki banyak luka tusuk di tubuhnya, dan pakaiannya berlumuran darah. Oleh karena itu, wajah Ling Baoer sangat pucat dan lemah. Namun, wajahnya yang pucat tetap tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hati Ling Baoer. Melihat setiap gerakan Ling Baoer saat ini, Chen Chang'an menghela napas lega. Ini memang anak baiknya. Jiwanya masih ada. Namun, bagi Chen Chang'an, situasi saat ini sama sekali tidak membaik. Sekarang, Buddha yang licik itu bersembunyi. Jelas, dia ingin menggunakan boa untuk mendapatkan kesempatan bernapas. Tatapan mata Chen Chang'an dingin. Dia tidak akan pernah memberi wanita itu kesempatan untuk bernapas. Baoer, bagaimana perasaanmu sekarang? Dia mendatangi Ling Baur dan memberinya ramuan penyembuh. Membiarkan luka Ling Baur sembuh dan dia perlahan pulih.
Ling Baur menyingkirkan rasa senangnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Guru, jiwa murid itu sangat lemah sekarang, dan dia akan menempati kembali tubuhnya kapan saja." Dengan pemulihan ingatan masa lalu, sekarang Ling Baoer telah sepenuhnya kembali ke penampilan sebelumnya. Awalnya, Ling Baoer mengira bahwa dia telah memperoleh warisan pedang abadi di wilayah abadi Sumi dan dibawa pergi oleh wanita itu, dan dia tidak akan pernah melihat gurunya lagi. Tetapi saya tidak dapat memikirkan apapun. Dia benar-benar bertemu dengan gurunya lagi. Mungkinkah guru tahu bahwa dia dalam bahaya? Datang untuk menyelamatkannya. Pikirnya di sini. Hati Ling Baoer dipenuhi emosi. Mendengar jawaban Ling Baoer, Chen Chang'an mengerutkan kening. "Baoer, kalau begitu, apakah kamu tahu di mana rohnya disembunyikan?" Ling Baoer menggunakan kesadarannya untuk menjelajahi tubuhnya. Namun, dia tidak menemukan tempat persembunyian Sang Buddha di dalam tubuhnya. Ling Baoer menggelengkan kepalanya. "Guru, saya tidak menemukannya. Coba saya lihat." Chen Chang'an melangkah maju dan menyelidiki tubuh Ling Baoer, mencari di mana gadis suci Buddha disembunyikan di dalam tubuh Ling Baoer. Namun, sekarang, dari kedalaman tubuh Ling Baoer, kekuatan hukum waktu yang mencengangkan dan mengerikan melonjak. Ling Baoer menyadarinya, raut wajahnya berubah drastis. Dia merasa seolah-olah ada tangan besar yang mencengkeram jiwanya yang lemah dan merampok tubuhnya. Itu adalah gadis suci Buddha. Ling Baoer terkejut dan berkata dengan cepat, "Guru, guru, dan kecil." Kasihan, kata-kata Ling Baoer belum selesai. Dia sekali lagi dicengkeram oleh gadis suci Buddha. Sudut mulut gadis suci itu terangkat, dan pedang abadi keos di tangannya terpotong. Chen Chang'an memiliki wawasan dao bela diri, dan reaksinya sangat cepat. Pada saat Buddha-Buddha menembak, dia berada di depan pisau. Suara kiang menembus emas dan memecahkan batu. Pedang abadi keos dan Zan Sen Dao bertabrakan. Senyum di wajah Buddha menghilang. Chen Chang'an ini, mengapa reaksinya begitu cepat? Dia akan membunuhnya dengan kejutan, tetapi dia dengan mudah ditolak. Mata Chen Chang'an menembakkan listrik dingin. Tangan kiri memegang pedang tebas, dan tangan kanan berubah menjadi cakar naga dan mencuat. Meraih pergelangan tangan Buddha, menggunakan kekuatan, langsung mengambil pedang abadi keos di tangannya. Pada saat yang sama, pedang pemenggal jatuh, untuk membunuh Dewi Buddha ini. Tetapi ketika hendak ditebas, jiwa Dewi Buddha menghilang lagi, dan Ling Baoer mendapatkan kembali kendali tubuh lagi. Mata dingin itu mendapatkan kembali kelincahan milik Ling Baoer. Pada saat ini, Ling Baoer hanya melihat bahwa pedang pembunuh dewa menebasnya dengan semacam energi penghancur, dan dia sedikit tersesat. Untungnya, Chen Chang'an dengan tajam memperhatikan perubahan pada Ling Baoer. Cepat berhenti, tetapi pisau ini terlalu kuat. Bahkan jika dia menarik tangannya, Chen Chang'an terkena kekuatan anti guncangan yang kuat, dan darahnya melonjak, membuat klon hampir tidak dapat menahan kekuatan ini. Pada saat ini, wajah Chen Chang'an sangat jelek. Sialan, orang suci Buddha ini benar-benar licik. Mengetahui bahwa Baoer adalah kelemahannya, ini membuatnya dipukuli. Untuk sementara waktu, tidak ada cara untuk memulai. Chen Chang'an berhenti. Gadis suci Buddha sekali lagi menempati tubuh Ling Baoer. Dengan wajah jenaka, dia berkata, "Yang abadi ini sekarang menyatu dengan jiwa muridmu, dan tidak akan terpisah satu sama lain mulai sekarang. Chen Chang'an, jika kamu ingin membunuh yang abadi ini, maka kamu akan membunuh muridmu." "Heh," Ben Xian berpikir, "bisakah kamu melepaskan tangan ini?" Suasana hati Chen Chang'an tidak pernah seburuk hari ini. Pada saat ini, wajahnya sangat suram, dan dia menatap langsung ke gadis suci Buddha dan berkata-kata demi kata,
Kamu, sialan, mati.